Halo, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Rantu Saragi dengan NIM 212406021 dan di kesempatan kali ini saya akan coba menerangkan mengenai praktikum pemrograman web 2 untuk pertemuan kelima dengan judul iterasi. Adapun subtopik yang pertama yang akan kita bahas yaitu meninjau kembali variabel. Kenapa kita perlu meninjau variabel? Karena kehadiran variabel sangat penting dalam iterasi ini. Nah, di sini kita diberikan berbagai contoh dari variabel itu sendiri, di mana di sini terdapat output nilai 1 sampai dengan nilai 5. Gimana kita cara untuk menampilkannya? Di sini kita kembali diingatkan seperti yang dapat kita lihat di gambar kiri, kita dapat mencetak setiap angka menggunakan konsol log. Jadi teman-teman, untuk menampilkan ini, kita hanya perlu memasukkan konsol log, misalnya konsol log 1, 2 sampai dengan 5 untuk mencetak hasil seperti ini. Nah, namun pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan variabel number seperti yang ditunjukkan di gambar kanan, dalam membuat variabel tersebut menambahkan 1 ke dirinya sendiri secara otomatis. Jadi teman-teman, di sini uh, pada bab kali ini atau pada materi kali ini, kita di sini menggunakan number dan tidak menggunakan console log lagi. Di mana fungsi number sendiri tadi dapat membuat variabel tersebut menambahkan 1 ke dirinya sendiri secara otomatis. Jadi fungsinya lebih mudah. Kita masuk ke subtopik yang pertama, itu tadi sebagai pengingat buat kita. Subtopik pertama di sini yaitu mengenai loop while. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan iterasi? Selanjutnya mari kita pikirkan cara mencetak angka dari 1 hingga 100. Sebelumnya kita dapat menulis kode yang sama sebanyak 100 kali, namun hal tersebut akan sangat membosankan. Untuk itu kita menggunakan iterasi, akan memudahkan kita untuk melakukannya. Jadi teman-teman, iterasi di sini, arti dari iterasi itu sendiri seperti yang telah dijelaskan tadi, bermakna sebuah eh, bisa dikatakan perulangan yang dilakukan pada program gitu. Jadi itulah maksud singkat atau penjelasan singkat mengenai iterasi itu sendiri. Di mana di sini ditampilkan let number 1, console log number plus sama dengan 1. Nah, di sini ditaruh perintahnya, di sini akan diulang, bagian ini akan diulang sebanyak 100 kali dan tampak hasilnya pada output di sebelah kanan. Nah, masuk ke subtopik yang tadi kita bahas mengenai loop while. Salah satu cara melakukan iterasi adalah dengan melakukan loop while. Tapi ini ditulis seperti yang ditampilkan dalam contoh di gambar bawah. Selama syaratnya bernilai true, kode di dalam tanda kurung kurawal akan diulang. Kita tidak perlu menempatkan titik koma di akhir kode loop while. Jadi beginilah kira-kira struktur dari loop while itu. Kemudian di sini saya akan coba memberikan sebelum itu kita masuk ke menggunakan loop while pertama. Perhatikan beberapa contoh loop while untuk mencetak angka dari 1 hingga 100. Pertama, kita akan menulis kode yang ingin diulangi di dalam loop while di kode kotak hijau ini. Kemudian selanjutnya kita akan menempatkannya di dalam tanda kurung perawal dan milik loop while seperti yang ditunjukkan di gambar kanan. Jadi seperti inilah kira-kira cara kerja dari loop while itu, atau cara menyusun struktur daripada loop while. Di sini saya akan coba praktikkan langsung dengan contoh yang berbeda. Misalnya teman-teman, di sini contoh contoh mudahnya di sini kita taruh misalnya let number atau let angka sama dengan, misalnya di sini kita taruh angkanya itu 50. Kemudian kita beri fungsi while number lebih kecil dari hmm, untuk ini mungkin kita berarti lebih kecil dari 100, while, while angka, sorry teman-teman, while angka lebih kecil daripada 100, kemudian beri kurung perawal, lalu kita masukkan fungsi console log sama dengan console log angka titik koma, lalu enter teman-teman, kemudian masukkan perintahnya plus sama dengan 2, lalu beri titik koma.
Maka ketika kita save, lalu kita coba jalankan, sebentar, kita coba masukkan angka yang berbeda, 30 di sini, 30, di sini angka, sorry, angka plus sama dengan 2, kita save, lalu kita coba hapus ini, kita bersihkan, lalu kita jalankan, maka akan tampak hasilnya di sini. Lihat angka akan dimulai dari 30, kemudian 32, 34, sampai dengan 48. Fungsi dari angka plus sama dengan 2 ini, angka akan berjalan seiring dari 30 sampai 50, angka akan ditambah sebanyak 2. Jadi di sini ada 30, 32, 34, 36, 38 sampai dengan 48. Beginilah kira-kira contoh dari penerapan loop while itu. Kemudian masuk kepada uh, PPT kita di sini. Di sini juga sama saja. Nah, di sini catatan penting tentang loop while, teman-teman. Hati-hatilah ketika menggunakan loop while karena pada akhirnya syaratnya harus bernilai false, mencegah pengulangan yang akan menimbulkan error. Pada gambar kiri terdapat code untuk memperbarui number sehingga menyebabkan code diulangi terus-menerus tanpa henti. Kondisi ini disebut infinite loop, yaitu loop tanpa batas. Jadi teman-teman, di sini kita diingatkan untuk uh, ketika kita melakukan loop while, jangan sampai uh, nilai tersebut bernilai false karena uh, angka tersebut akan terjadi perulangan yang tidak mengenal batas, atau di sini tadi disebut yaitu infinite loop. Infinite loop. Jadi tidak ada batas dalam perulangan loop itu. Jadi di sini untuk itu kita masuk ke topik yang kedua tadi. Topik yang kedua mengenai loop for. Sama dengan loop while tadi, loop for ini adalah cara lain untuk melakukan iterasi. Jadi apa yang membedakan loop for dengan loop while ini? Loop while tadi mari kita telah sama-sama. Meskipun pada dasarnya memberikan hasil yang sama, loop for dapat ditulis dalam bentuk yang lebih sederhana dibandingkan loop while. Jadi berikut ini merupakan struktur dari loop for itu, di mana tadi for, buka kurung, variabel, titik koma, kondisi, titik koma, update, lalu buka kurung perawal, baru masukkan di sini code-nya, lalu ditutup. Nah, di sini terdapat cara untuk menulis loop for. Dalam loop for, definisi variabel, kondisi dan pembaruan variabel semuanya ditulis dalam tanda kurung dan dipisahkan oleh titik koma. Contoh di sebelah kiri adalah loop while dan di sebelah kanan adalah loop for. Perhatikan bagian mana yang digarisbawahi saat membandingkan keduanya. Jadi di sini pada loop while let number sama dengan 1, ini adalah pendefinisian variabel. Kemudian masuk kepada perintah while, buka kurung number lebih kecil sama dengan 100, kondisi console log number, console log buka kurung number, tutup kurung titik koma, number plus sama dengan 1 untuk mengupdate variabel. Sedangkan pada fungsi for, di sini disatukan semua dengan dipisahkan oleh tanda titik koma, let number untuk pendefinisian variabel, number lebih kecil sama dengan 100 untuk kondisi, dan juga number plus sama dengan 1 untuk mengupdate variabel. Jadi disinilah letak perbedaannya, teman-teman. Jadi mungkin di sini saya akan coba perhatikan secara langsung mengenai loop for. Loop for itu di sini tadi loop while, kita hapus. Lalu kita akan coba dengan contoh dari loop for, di mana tadi for let number sama dengan, di sini kita coba taruh numbernya itu 100, lalu tidak lupa dengan tanda titik koma, kemudian number lebih besar sama dengan 2, number
dibagi sama dengan, misalnya di sini kita bagi sama dengan 2 juga, kemudian beri kurung, buka kurung perawal, lalu kita masukkan console log, buka koma, baru kita masukkan number. Dan ketika kita coba jalankan, kita save dulu, lalu kita coba jalankan, maka akan nampak hasilnya di sini, number atau angka dimulai dari 100, 50, 25, 12,5, 6,25, dan sampai kepada 3,125, di mana tadi angka tersebut dibagi uh, oleh 2, 100 dibagi 2, 50 bagi 25, sampai kepada hasil minimalnya yaitu 3,125. Itulah merupakan contoh dari loop for. Penyingkatan penulisan operator. Code number plus sama dengan dapat disingkat menjadi number plus. Number plus plus, selain itu untuk mengurangi number minus sama dengan 1 dapat ditulis sebagai number minus minus. Code untuk menuliskan loop while dan for dapat disingkat seperti yang ditunjukkan di sini. Jadi teman-teman di sini untuk menyingkatnya ini ada caranya. Dari number yang tadi number plus sama dengan 1 dapat disingkat menjadi number plus plus, dan number minus sama dengan 1 dapat disingkat menjadi number minus minus. Jadi masuk kepada submateri terakhir kita, yaitu menerapkan iterasi itu sendiri pada loop for dan juga loop while tadi. Nah, untuk menerapkan iterasi, di sini terdapat contoh strukturnya, yaitu pertama itu dimulai dari for, fungsi for, yaitu variabel, kondisi, dan update di dalam kurung yang sama, dibuka kurung perawal, lalu kita pakai di sini fungsi if, lalu kita masukkan variabelnya, baru buka kurung perawal lagi, baru masukkan fungsi else, lalu tutup. Beginilah kira-kira struktur dari cara penerapan iterasi itu. Tanpa Untuk lebih jelasnya kita coba terapkan di VS Code kita. Di sini kita akan coba terapkan for sesuai dengan struktur tadi. Let, misalnya di sini i sama dengan dimulai dari 10, titik koma i lebih besar sama dengan 50, i plus plus. Kita singkat di sini, kemudian kita beri buka kurung perawal, lalu kita masukkan fungsi if buka kurung i persen 4 sama dengan 0, lalu kita buka kurung perawal lagi, lalu kita masukkan console log, lalu kita masukkan i plus buka petik 2 bilangan genap, lalu kita beri titik koma, kemudian kita masukkan fungsi else buka kurung perawal, console log i plus titik 2 bukan tidak bilangan genap, baru beri titik koma, kemudian kita coba save, lalu kita coba jalankan, maka kan tampil hasilnya di sini dari angka 10 sampai dengan 50 akan nampak hasilnya 10 tidak bilangan genap, 11 tidak bilangan genap, 12 bilangan genap, 13 tidak bilangan genap, 14 dan sampai dengan 50 tidak bilangan genap. Jadi ini merupakan contoh dari iterasi itu. Di sini saya akan coba kasih contoh yang lain.
untuk penerapan dari iterasi itu sendiri, di mana eh, di sini coba saya lanjutkan for let i dengan ketetapan yang sama, i sama dengan kita mulai dari sini dari 2, kemudian masukkan titik koma, lalu i lebih, lebih kecil sama dengan 50, titik koma, i plus plus. Lalu buka kurung perawal, kemudian kita masukkan fungsi if i persen 3 sama dengan 0. Kemudian kita beri dan di sini i persen 9 sama dengan 0. Ini coba kita ganti menjadi 1. Fungsi ini lalu kita buka kurung perawal, kemudian kita masukkan fungsi console log, lalu kita buat di sini kelipatan 3 dan kelipatan 9 dan else kita cetak di sini console log with. Lalu kita beri titik koma, lalu kita coba jalankan. Kita siap, lalu kita jalankan, maka kan tampak hasilnya di sini uh, angka 1 sampai dengan 50 dan akan diberi petunjuk di mana ketika angka 9, ketika memasukkan angka 9, angka 9 merupakan kelipatan 3 dan kelipatan 9. Nah, begitu juga halnya dengan angka 18, 27, 36, dan 45. Mungkin cukup sekian dari penjelasan mengenai materi iterasi praktikum homogram web 2 dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.